Mayoritas pemula gagal membangun bisnis digital bukan karena malas, tapi karena harus mengerjakan semuanya sendirian. Itu kalau terus-terusan begini, semuanya dikerjain secara manual, teman-teman bisa cepet capek dan menyerah, bahkan sebelum bisa menghasilkan apapun. Jadi hari ini saya akan jelasin caranya bikin sistem kecil yang langsung ngerasa efeknya sama kalian, bisa langsung kalian praktekin juga. Terus nanti saya akan jelasin juga gimana cara mengotomatiskan beberapa pekerjaan kalian, itu supaya kalian bisa lebih punya banyak waktu dan nggak terlalu stres. Ya tenaga juga bisa lebih hemat ya, nggak terlalu terkuras. Alur bisnis digital itu sederhananya seperti ini. Kita mulai dengan target audience, menarik perhatian mereka melalui konten sambil membangun branding, lalu membawa mereka ke halaman produk atau melalui lead magnet dulu ya, agar kepercayaan lebih kuat. Nah dari sini baru ke produk. Ini adalah gambaran dasar dari alur bisnis yang dijelaskan di sistem satu orang. Nah masing-masing bagian di sini memiliki workflow atau alur kerjanya lagi masing-masing. Tapi biasanya untuk pemula, bagian yang sering bikin mentok itu adalah bagian konten di sini. Ini biasanya mental terus, pendapatan jadi susah masuk karena di bagian ini mandek. Audiens jadinya nggak sampai-sampai ke bagian selanjutnya, padahal ini sumber duitnya. Masalah pertama yang menyebabkan biasanya kewalahan saat bekerja 100% manual. Semuanya dilakukan sendiri, akhirnya otak kewalahan, mengalami burnout, hilang ritme, dan berhenti total. Nah, pemula biasanya mengira masalah mereka karena kurang produktif, padahal akar masalahnya itu karena tidak ada sistem dan tidak ada workflow yang jelas. Masalah kedua, ini karena kesulitan membangun audiens. Ide sering mentok, karena nggak jelas juga audiensnya siapa. Positioning dan branding lemah. Ini kalaupun dapat banyak view juga percuma, karena nggak ada yang ingat dan nggak ada yang percaya. Nggak punya struktur konten, produksi asal-asalan, karena memang sering capek biasanya. Dan yang paling umum itu nggak punya goal jelas, nggak ada strategi. Biasanya karena fondasinya belum kuat, dan workflow-nya juga nggak jelas. Di e-book sistem satu orang, semua langkah-langkahnya dari fondasi sampai praktek dijelasin dengan detail. Ini dari mulai belajar sampai bisa bangun bisnis digital dengan modal minim sendirian. Nah, kalau fondasi udah kuat, kita harus bisa mengotomatiskan beberapa pekerjaan ini tanpa harus sewa pegawai. Kita bisa lebih hemat waktu, hemat tenaga, dan pastinya pengeluaran juga nggak tekor. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa banyak pekerjaan yang bisa diotomatiskan? Pada kenyataannya, nggak bisa 100%. Mungkin sekitar 30 atau 50% ya, ini tergantung juga orangnya, tergantung juga kayak gimana workflow-nya. Nah ini karena sekitar 50-70% itu tetap kita yang harus mantau. Ini biasanya karena pekerjaan tersebut membutuhkan sisi kreatif, perlu arah banget dari kita, dan memang harus unik hasilnya. Tapi minimal dengan bisa mengotomatiskan 30% atau bahkan 50% pekerjaan, itu udah bisa hemat banyak waktu dan tenaga. Nah, jadi bagian mana aja yang bisa diserahkan dan diotomatiskan oleh AI? Untuk bisa menemukannya, teman-teman harus memahami dulu sistem thinking. Sistem thinking adalah cara melihat pekerjaan kita bukan sebagai sekumpulan tugas yang terpisah, tapi sebagai satu kesatuan proses yang saling terhubung. Ini sangat penting sebelum kita bisa mulai mengotomasi apapun. Setiap sistem itu punya 3 bagian, input, proses, dan output. Nah, supaya kalian mudah mengerti, mari kita lihat lagi bagian dari alur bisnis yang sering bikin pemula berhenti, yaitu pembuatan konten. Dalam membuat konten, ide itu adalah inputnya. Setelah dapat input ide, kita bisa nulis script, shooting, editing, dan ini semua prosesnya, dan hasil kontennya adalah outputnya. Ini garis besar doang. Dan sekarang kalau kita zoom in lagi ke salah satu bagian, misalnya ide, inputnya itu adalah profil audience, ini supaya kita tahu masalah mereka, keinginan dan topik yang mereka sukai. Terus strategi positioning, ini karena kita juga harus bisa berbeda dari kreator lain ya, kita harus bisa menonjol. Dan tentunya feedback dari audience tentang konten-konten sebelumnya. Ini hanya ada kalau kita memang udah posting beberapa konten. Nah, prosesnya dari semua input ini, kita melakukan riset ide biasanya untuk mencari ide yang relevan. Ya tentunya, input ini akan mempengaruhi ide apa yang kita cari. Terus kita cari angle atau sudut bahasan yang unik. Setelah itu kita bikin draft judul yang menarik. Kalau misalkan di YouTube juga harus bikin konsep thumbnailnya ya, biar menarik perhatian audiens. Nah, terus proses terakhir itu adalah validasi ide. Nah, outputnya adalah ide konten yang menarik. Nah, output ini tentunya akan menjadi input untuk tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya biasanya nulis skrip atau persiapan ya. Yang pasti setiap langkah atau bagian itu akan selalu mempengaruhi bagian-bagian lainnya. Jadi ini seperti rantai. Nah, kalau kalian udah bisa melihat alur kerjanya dengan sangat jelas sampai ke detailnya, itu kalian bisa tahu mana yang masih harus diperbaiki, mana yang jadi bottleneck kalian, yang menghambat kalian, dan mana yang bisa diotomatiskan. Bagian yang bisa diotomatiskan itu biasanya repetitif, membosankan, cenderung teknis, atau tidak membutuhkan banyak penilaian kreatif. Nah, dan untuk mengotomatiskan, kita bisa membuat AI agent. Nah, AI agent ini bukan sekadar nulis prompt di Gemini atau di
ChatGPT, tapi adalah serangkaian instruksi yang membuat AI bisa mengerjakan sebuah proses dari awal sampai akhir. Ini dari awal sampai akhir ini workflow tertentu ya, dan kita tidak harus banyak terlibat. Terus kita juga bisa bikin banyak AI agent, di mana setiap agent itu punya satu tugas spesifik. Jadi untuk satu AI agent ini punya satu tugas. Oke, sekarang saya akan tunjukin gimana cara bikin AI agent. Ini kita mulai dengan yang sederhana dulu, yaitu AI agent yang bisa nulis JavaScript untuk video pendek, ini seperti Reels atau TikTok. Untuk bisa bikin AI agent yang bagus, kalian harus punya dasar penulisan prompt AI yang baik, karena kalau promptnya biasa-biasa aja, hasilnya juga biasa-biasa aja. Terus kita juga butuh automation tools dan beberapa aplikasi. Kalau untuk ini, aplikasi yang kita pakai yang gratis aja, yaitu Google Sheets dan Google Docs. Nah, sedangkan untuk automation tools-nya ada beberapa yang bisa kita pilih. Yang cukup umum adalah Zapier, lalu ada yang lebih advance yaitu N8N, dan ada juga Mac.com. Nah, kita akan pakai Mac.com karena kita bisa dapat 1000 kredit gratis per bulan. Ini jadi kalian bisa daftar gratis dulu. Sedangkan untuk daftar ide-idenya, saya tulis di Google Sheets. Dan ini filenya yang berisi daftar ide konten. By the way, ini cuma contoh file data ide aja ya, untuk seorang personal trainer yang membuat video pendek di Shorts atau Reels. Nah, nanti script draft pertamanya itu datang dari ide-ide yang ditulis di sini. Jadi setiap kita menemukan ide baru dari sumber manapun, nanti AI agent akan langsung nulisin draft pertamanya. Kita nggak perlu nyuruh-nyuruh lagi. Kita cukup tulis idenya aja di file ini. Nah, lalu untuk nulis draftnya itu kita butuh AI. Ini bisa GPT, bisa pakai DeepSeek R1 atau Cloud. Cuma kalau untuk keperluan AI agent itu nggak gratis. Kebanyakan nggak gratis, tapi harganya memang murah banget. Nah, cuma saya lihat kalau Gemini itu nawarin plan free tier. Jadi untuk tutorial ini saya akan pakai Gemini supaya kalian juga bisa coba dulu yang gratis. Nah, teman-teman cari aja Google AI Studio. Dan ini karena ada di Google, jadi bisa langsung login pakai akun Google. Tapi kita harus bikin API key dulu untuk nanti dimasukin di Mac.com. Terus di atas ini klik aja tombol Create API Key. Ini kasih nama aja yang mudah diingat. Dan kita juga harus bikin project dulu ya. Saya akan samakan aja namanya. Lalu create project. Nah, setelah projectnya jadi, kita klik tombol create key. Oke, ini key-nya pastikan hanya kita yang tahu, lalu copy dan simpan dulu di file yang aman. Setelah itu kita balik lagi ke Mac.com, pastikan dulu login. Nah, di sini langsung aja buat skenario baru. Dan skenario ini adalah alur kerja otomatis. Oke, untuk workflow ini adalah Google Sheets untuk ide tadi. Dan saya akan pilih What's New Row, jadi nanti jika saya memasukkan ide baru, maka ide baru tersebut akan langsung dibuatin draftnya. Sini kita harus nyambungin dulu akun Google-nya dan sign in ke Google. Tapi karena akun Mac saya udah tersambung, maka saya sudah tidak perlu menyambungkannya lagi. Oke, selanjutnya saya akan milih file Google Sheets tadi. Saya pilih foldernya dulu, lalu tinggal pilih file ide konten tadi. Untuk sheet-nya saya pilih sheet 1 karena di file tadi memang cuma ada satu sheet aja. Untuk limitnya saya ubah ke 1. Jadi nanti yang akan digarapnya itu satu persatu ide ya. Kalau garap 2 ide langsung biasanya suka kurang bagus hasilnya. Nah, terus kita klik save. Lalu kita ditanya mana dulu yang mau digarap. Kita bisa pilih manual, tapi saya pilih all aja. Biar automation-nya nanti aja yang memutuskan. Lalu klik save. Setelah idenya terbaca, langkah selanjutnya adalah menulis draft script-nya. Dan ini tugas utamanya si AI. Karena saya pakai Gemini, di sini tinggal dicari aja. Lalu pilih dari menu, dan saya akan memilih opsi Generate a Response. Oke, sekarang saya harus nyambungin dulu akun Gemini dengan Mac.com. Nah, di sini kita nggak login, tapi kita masukin API key-nya yang tadi dibikin di Google AI Studio. Saya udah masukin sebelumnya, jadi ini saya close aja karena udah nyambung. Terus untuk AI model, ini sebetulnya bisa pilih yang mana aja, tapi saya pilih Gemini 2,5 Flash biar gratis. Di settingan message kita harus add item. Nah, terus di settingan role ini pilih user, karena kita adalah pengguna. Lalu di bagian parts ini kita klik add item lagi, dan untuk message type-nya saya pilih text. Nah, dan ini ada settingan supaya kita bisa masukin prompt AI. Ini adalah prompt atau instruksi yang harus dilakukan AI dalam menuliskan draft script-nya. Target audiensnya harus jelas, terus bagian-bagian yang pakai kurung suku ini adalah informasi ide kontennya, sesuai dengan yang saya masukkan di Google Sheet. Nanti saya akan pasang juga link prompt-nya kalau kalian mau. Nah, prompt ini saya kopas ke settingan teks ini, terus bagian-bagian kurung suku ini harus di-mapping dulu. Ini karena file Google Sheet-nya udah terbaca, kita tinggal pilih aja kolomnya yang sesuai. By the way, konflik ini adalah masalah yang ingin diselesaikan oleh target audience, dan teks ini adalah komplikasi yang bisa terjadi kalau masalahnya tidak diselesaikan. Terus untuk settingan advance ini saya akan nyalakan, saya akan set token maksimalnya itu cukup 3000 aja per script ya. Ini supaya nggak tekor, jadi saya batasin. Untuk temperatur ini bisa diisi dengan 1.0, ini adalah settingan umum.
Nah, settingan lainnya bisa dibiarkan, dan kita langsung aja save. Terus skenario ini juga harus di-save ya di sini, jangan sampai lupa, karena di Make.com ini nggak ada auto-save. Nah, setelah draft scriptnya ditulisin AI nanti, saya ingin scriptnya itu disimpan di Google Docs. Untuk itu saya akan masukin satu modul lagi ke skenario, yaitu Google Docs. Dan di sini saya pilih Create a Document. Koneksinya udah tersambung ya, karena sama aja dengan Google Sheets tadi. Nah, untuk nama filenya saya sesuaikan aja dengan judul idenya, biar dinamis dan nggak duplikat. Ini terus untuk isi atau konten dokumen adalah hasil dari AI. Jadi di sini saya pilih result yang ada di bawah modul Gemini. Terakhir tinggal saya pilih aja folder tempat penyimpanan filenya, dan saya langsung aja save. Skenarionya saya save lagi, lalu saya akan coba dulu jalanin skenario ini secara manual. Tinggal klik tombol ini. Oke, ini lagi jalan, kita bisa lihat posisi langkahnya, ini cuma sebentar. Dan sekarang udah selesai. Oke, sekarang saya akan lihat ke Google Drive, dan ini udah ada satu dokumen baru, berarti udah berhasil. Nah, sekarang kita coba lihat isinya. Nah, ini adalah draft script pertama yang ditulisin AI untuk sebuah video pendek. Ini berdasarkan ide yang saya masukin tadi. Ya, kita kalau udah ditulisin gini tinggal review-review dulu, terus edit-edit sedikit supaya lebih sesuai, lebih bagus, dan pastinya lebih unik juga. Yang namanya konten gimana pun harus ada sentuhan unik dari manusia, dari diri kita sendiri. Kalau misalkan di 100%-in sama AI, itu kontennya nggak akan jauh beda sama kreator-kreator lain, jadinya nggak menonjol. Oke, sekarang kita tinggal set jadwal otomatisnya ya, biar nggak jalanin manual terus. Ini ibaratnya jam kerja karyawan virtual kita, dan defaultnya di sini adalah tiap 15 menit sekali. Cuma jalanin 15 menit sekali itu sebetulnya terlalu sering. Kalau kita cuma dapat 2 ide sehari, ya itu bisa tekor ya. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan keperluan kita. Nah, tapi di sini saya akan set ke 15 menit, ini hanya untuk keperluan tutorial aja, biar saya bisa nunjukin hasil skrip-skrip lainnya ke kalian. Jadi saya akan save, terus di sini klik Activate Scenario. Di Google Sheets ini juga saya udah tambah beberapa ide, ini total ada 5, berarti tinggal 4 lagi draft scriptnya yang harus dikerjain sama karyawan virtual. Saya akan tinggalin dulu, istirahat, terus nanti balik lagi. A little longer than a few minutes later. Oke, setelah beres nyantai, sekarang sudah ada 5 file draft script. Ini karyawannya rajin banget ya, saya tinggalin rebahan, dia masih tetap kerja. Dan ini salah satu hasil draft scriptnya, formattingnya memang harus kita rapiin lagi, tapi seenggaknya kita nggak perlu nulis draft dari nol. Terus ini juga contoh draft lainnya yang udah ditulisin. Nah, itu contoh AI agent sederhana yang bertugas nulisin draft script. Tentunya teman-teman bisa menganalisa lagi workflow kalian itu seperti apa. Nah, makanya harus mengerti system thinking, nanti kalian bisa bikin agent-agent lainnya. Nah, tapi tentunya untuk bisa membuat agent yang bagus itu memerlukan system thinking dan penulisan prompt AI yang baik. Ini adalah fondasinya. Di ebook sistem 1 orang dijelasin caranya, termasuk soal system thinking, multimodal, dan AI agent itu dibahas secara lebih detail. Selain itu ada bonus puluhan prompt siap pakai. Ini adalah prompt-prompt yang saya pakai sendiri dalam jalanin bisnis. Terus juga di ebook ini yang pasti langkah-langkah dalam membangun bisnis ini dijelasin dari nol. Untuk linknya, kalian bisa cek di deskripsi video ini.